Berdasar data Jasa Marga, tercatat setidaknya 39.000 kendaraan masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kepadatan kendaraan mulai terlihat di pintu keluar tol dan mengular hingga beberapa kilometer. Kondisi serupa juga terjadi selepas gerbang tol dan menyebabkan penumpukan kendaraan yang cukup padat di jalur arteri menuju kota Bandung. Mayoritas kendaraan diketahui ke kawasan objek wisata di Bandung. Dan untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas, pihak Jasa Marga membuka seluruh gerbang tol agar kepadatan terurai. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Bus mengangkut pemudik Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Mutara, Sumatera Selatan hangus terbakar. Pas di Karanganyar, depan Polres. Pasca banjir, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luas. Halo, selamat malam pemirsa. Seorang ibu dan anaknya histeris saat mobilnya diberhentikan paksa oleh seorang komplotan debt collector di Tangerang Selatan, Banten. Bahkan komplotan penagih utang ini berdalih menjadi korban tabrak lari. Satu warga berusaha menolong. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah iNews Malam selengkapnya. Surat sebuah lengkap. Mana? Lah ini nyatanya mana? Ya ini makanya kalau mau jangan di sini. Matel. Pak ini matel. Matel brengsek. Matel. Viral di media sosial saat sebuah minibus diberhentikan secara paksa oleh komplotan debt collector atau mata elang di Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Enggak. Matel. Ini matel. Rame-rame jangan di sini. Kamu jangan di sini sana. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang berada dalam minibus tersebut histeris dan menangis, meminta pertolongan warga karena kendaraannya diberhentikan paksa. Mana suratnya, Matel? Gimana tersurat kan? Lu turun dulu. Jangan di sini. Warga pun bergegas menolong pengendara. Namun komplotan mata elang ini justru berdalih menjadi korban tabrak lari. Karena banyaknya warga, kedua pelaku langsung kabur. Mobil yang korbannya itu, yang video itu dikepet sama 3 mobil lain. Dari depan, kiri, sama belakang. Nah, kemudian dari pihak mereka itu mulai provokasi. Akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Ciputat menuju Pamulang maupun arah sebaliknya. Warga berharap agar para pelaku dan komplotannya segera ditangkap karena sangat meresahkan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 32 adegan diperagakan dalam rekonstruksi penembakan Linmas atau Hansip di Cakung, Jakarta Timur pada November lalu. Rekonstruksi dilakukan oleh tersangka dan saksi kunci. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penembakan Hansip yang dilakukan oleh komplotan curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada November lalu. Rekonstruksi yang digelar di halaman Polda Metro Jaya ini diperagakan langsung oleh 2 tersangka dan juga saksi mahkota. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari penyidikan yang kami lakukan untuk melengkapi berkas perkara, dan ada 32 adegan yang dilakukan oleh kedua pelaku dan juga saksi yang menjadi korban penyerangan para pelaku. Di mana adegan krusial terjadi pada adegan ke-9 saat korban menabrak pelaku, kemudian pelaku menembak hingga korban tewas. Saksi mahkota sekaligus kerabat korban menyebut rekonstruksi yang digelar Polda Metro Jaya sudah sesuai. Ia pun berharap tersangka dihukum secara adil. Ya, hukuman kalau bagi saya ya, hukuman yang setimpal lah ibarat kata dengan perbuatannya.
Seorang linmas atau hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang prajurit TNI ditemukan tewas di Teluk Bintuni, Papua Barat. Korban diduga meninggal dunia akibat penganiayaan. Duka menyelimuti keluarga Prada Jack Yakoniasor, prajurit TNI yang bertugas di Brigade Infanteri 26 Gurana Piara Waimo, Teluk Bintuni, Papua Barat. Prada Jack dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu kemarin dengan sejumlah luka memar dan cedera serius di sejumlah bagian tubuh. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan atau yang dialami oleh korban. Tak terima dengan kematian putranya, pihak keluarga mendesak TNI untuk melakukan penyelidikan secara transparan, objektif, dan menegakkan hukum tanpa toleransi apabila terbukti terjadinya penganiayaan. Anak yang bungsu. Dari berapa bersaudara, Bapak? Laki-laki 3, perempuan 3. Berarti 6 ya, 6 saudara. Yang paling bungsu sekali. Seorang pengemis di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa usai terpergok mencuri motor. Modus pelaku mengenakan pakaian badut berkeliling kampung dan mencari kesempatan saat sepi. Video amatir merekam saat Denny Santoso usia 36 tahun, warga desa Pucang Sari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa. Pencuri bahkan diarak keliling kampung usai terpergok mencuri motor di Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Aksi amuk massa berhasil diredam kepala desa setempat dan petugas Polsek Purwosari. Selanjutnya dibawa ke Mapolsek Purwosari. Bermula saat pelaku berkeliling kampung mengenakan kostum badut dan berpura-pura mengamen. Namun saat melintas di salah satu rumah warga, pelaku melihat sepeda motor metik terparkir di teras dengan kondisi kunci masih tertancap. Melihat kesempatan ini, pelaku nekat membawa kabur motor tersebut. Aksinya keburu dipergok pemilik dan warga sekitar. Pelaku pun berhasil ditangkap dan dihajar massa sebelum diserahkan ke polisi. Yang punya sepeda juga. Ternyata sampai di lokasi sudah di masa. Ruame ya? Oh, ruame Pak. Weto-weto tak wajak. Ini sendirian apa gimana tadi? Kayaknya sendirian kayaknya. Sendirian. Memakai atribut badut. Atribut badut. Berarti modusnya pakai badut? Iya. Ambil motor ini? Iya. Modusnya pakai badut karena dia sudah berapa kali mengintari kurang lebih selama 2 tahun mengintari wilayah Desa Pager, kemudian desa-desa lain karena kebetulan ada kesempatan di Desa Pager ini, dia langsung melaksanakan aksinya. Saat ini pencuri beserta barang bukti berupa pakaian badut dan sepeda motor metik telah berada di Polsek Purwosari. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bus pengangkut pemudik Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Mutara, Sumatera Selatan hangus terbakar. Selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam.